Lantas pemirsa, dengan adanya penundaan pemungutan PPh 22 ini, apakah kemudian menjadi sinyal bahwa ekonomi memang belum sepenuhnya pulih, dan bagaimana Asosiasi UMKM merespon kebijakan penundaan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini? Dan untuk membahasnya kita telah bergabung bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau Aku Mandiri, Ibu Hermawati Setiorini. Baik, selamat pagi Bu Hermawati, apa kabar? Selamat pagi, sehat selalu Mbak Ocha. Baik, terima kasih untuk meluangkan waktunya di CNN Indonesia. Bu Hermawati, bicara mengenai penundaan PPh pasal 22 ini, apakah kemudian menjadi sinyal bahwa ekonomi yang kabarnya pertumbuhan ekonomi di 5,29% terkini sebenarnya memang belum sekuat dari tercermin yang kemudian ada pada daya beli saat ini, Bu Hermawati? Ya, memang seharusnya memang tidak hanya ditunda, berkali-kali saya sampaikan harusnya dibatalkan. Karena sebenarnya ini bukan pekerjaan dari pengusaha e-commerce itu sendiri, tapi tugasnya negara gitu loh. Jadi tidak saya juga malah heran dari pengusaha retail kok merasa dia dibedakan gitu. Sementara sebenarnya pelaku UMKM yang ada di e-commerce itu sendiri pungutannya juga gede gitu loh. Jadi jangan jangan begitulah dengan pelaku usaha mikro ke bawah. Nah, sebenarnya negara bisa meminta datanya saja siapa sih yang omsetnya di atas 500 juta. Jadi tidak memotong pajak di dalam e-commerce itu. Itu yang membuat sebenarnya para pelaku usaha mikro itu kayak resah itu. Mereka akhirnya secara serentak mereka banyak sekali yang keluar dari platform e-commerce itu sendiri. Itu sih Mbak. Jadi seharusnya memang ini jangan dilakukan dulu karena memang daya beli masyarakat turun dengan ditambah dengan produk impor yang masuk di Indonesia sehingga pangsa pasarnya pasar domestik itu sudah diambil alih oleh pelaku usaha yang produk impornya masuk ke Indonesia. Itu sih menurut saya. Baik, jadi kalau pandangan dari Bu Hermawati justru seharusnya bukan saja hanya ditunda, tapi memang tidak perlu diberlakukan begitu ya Bu Hermawati. Iya, Nah ini iya, apakah iya. kemudian concernnya hanya melihat dari daya beli saja, dan kabarnya update terkini kan memang ini penundaannya juga hanya dilakukan dalam 3 bulan ke depan. Pandangan Ibu seperti apa? Nah, makanya jangan sampai nanti negara ini kecewa dan merugikan pelaku atau pengusaha e-commerce itu sendiri karena secara secara serentak ini UMKM sebenarnya udah pada keluar nih, mereka melakukan secara offline gitu loh. Nah, dengan kondisi yang seperti ini harusnya negara itu lebih bijak. Jangan hanya memuaskan syahwatnya pelaku usaha retail gitu. Retail ya retail, dia berkewajiban untuk pajak, tapi jangan mengatur pelaku mikro untuk secara memaksa negara itu untuk memotong pajak dengan menggunakan tangan pengusaha marketplace itu sendiri gitu loh. Jadi ini menurut saya kebijakan yang berarti ini kan kelihatan nih kebijakan ini hanya memuaskan dari pengusaha dari retail itu sendiri. Sementara perlakuan kepada pelaku mikro itu tidak diimbangi dengan pangsa pasarnya yang ada di Indonesia. Itu jadi memang jujur saya kecewa dengan turunnya kebijakan ini pun sebenarnya pelaku usaha mikro itu sudah sangat kecewa. Nah ini kalau sampai hanya penundaan 3 bulan sementara seluruh harga naik, produk importnya tidak dibatasin atau di stop, belum sekarang ini masif sekali pelaku usaha itu didatengin petugas pajak secara langsung. Ada yang pelaku usaha di Semarang, dia membuat usaha massage dan spa baru 2 bulan itu udah didatangi orang pajak. Sampai mereka ngeluh, ini gimana kita baru 2 bulan udah langsung dimintain pajak 10%. Padahal kan jelas-jelas pendapatan dia per bulan 40 juta, itu udah di bawah dari 500 juta. Itu loh yang seharusnya jangan begitu gitu loh. Harusnya aturannya ya kebijakan implementasinya juga harus seimbang gitu. Tidak serta-merta asal-asalan gitu loh, Mbak. Baik, Bu Hermawati, berarti ini artinya dengan sementara ini ditunda, tapi kemudian asumsinya akan diberlakukan lagi nanti pajaknya mulai awal November. Apakah ini kemudian relaksasi selama 3 bulan tidak serta-merta memberikan angin segar buat pelaku usaha UMKM, Bu Hermawati? Iya, ya itu makanya justru inilah yang menjadi peluang pelaku UMKM itu benar-benar dia keluar dari marketplace.
kan kasihan juga. Sebenarnya marketplace itu peluang bagi pelaku usaha mikro untuk memasarkan produknya, ya kan? Karena negara ini tidak memberikan ruang pasar gitu, makanya dia masuk di online gitu. Nah dengan begini, bayangin pelaku marketplace seperti apa, dan UMKM akhirnya dia berupaya untuk offline. Begitu offline dihajar lagi dengan yang tadi nih pajak, dengan Babinsa ditemenin, petugas pajak datang langsung, baru buka 2 bulan langsung diberikan surat resmi. Nah itu kan sebenarnya korelasinya itu sudah menurut saya sangat gegabah gitu loh. Ini rakyat jadi pelaku usaha mikro itu benar-benar sudah berusaha sendiri, tapi negara tidak hadir, tapi hanya meminta pungutan itu saja itu loh. Baik, Bu Hermawati, kita nanti akan bahas lebih lanjut terkait dengan resiliensi pelaku usaha khususnya UMKM. Tapi sebelumnya yang mencuat di permukaan juga adalah concern mengenai bagaimana sejak 1 Agustus kemarin beberapa pelaku usaha akhirnya sudah terpungut pajak dari PPh 22-nya. Nah, kabarnya dari pemerintah akan mengembalikan untuk mereka yang sudah terlanjur mengalami pemungutan pajak sebelumnya. Menurut Bu Hermawati sendiri perlu ada mekanisme seperti apa? Apakah ini kemudian sudah cukup memberikan ketenangan untuk beberapa pelaku usaha yang sudah terkena pajak sebelumnya, atau ada masukan pandangan tertentu dari Bu Hermawati? Nah ini salahnya dalam hal kebijakan, selalu satu, tidak ada sosialisasi. Atau mungkin caranya, prosedurnya, mekanismenya seperti apa, implementasinya bagaimana. Terus ya tadi misalnya kalau sudah terlanjur dipungut, pengembalian apa semudah itu sih? Selama ini maaf, pengembalian hal yang seperti itu tuh tidak otomatis langsung gitu loh. Sementara mereka sudah dipotong. Karena jujur saja pengambilan per bulan atau per transaksi itu tidak masuk akal. Sementara pajak itu berlaku per tahun gitu loh. Kecuali PPN ya. Kalau PPN kan setiap transaksi. Nah ini kan tugasnya dari marketplace memotong PPh gitu loh. Itu jadi ya maaf aja, saya juga nggak bisa berstatement secara sesuai dengan kebijakan negara, karena memang ini berbalik dengan apa yang diinginkan pelaku usaha mikro gitu. Baik, dengan kemudian berbagai dinamika yang ada dalam 3 bulan ke depan, dalam beberapa bulan ke depan, pandangan Bu Hermawati apa saja yang kemudian dibutuhkan untuk pelaku usaha agar kemudian dikatakan daya beli yang melemah bisa kembali lagi menguat dan juga bisa kemudian memberikan relaksasi dan juga insentif atau hal-hal yang menopang pelaku usaha, Bu Hermawati? Nah, sebenarnya salah satunya yang paling mudah adalah negara ini memberikan benefit dulu kepada pelaku usaha mikro ke bawah. Karena pelaku usaha mikro ke bawah ini kan lebih besar daripada kecil, menengah, dan besar. Misalnya salah satunya, kalau mereka harus repot-repot untuk sensus ekonomi misalnya, mereka bisa dengan memberikan legalitas secara free, misalnya dengan sertifikasi halal secara free. Mereka otomatis kan akan punya data, negara ini punya data yang akurat, gitu kan. Kedua, dengan begitu otomatis mereka dengan punya bantuan benefit dari negara, mereka akan berusaha maksimal untuk produknya dijual gitu. Pengaruhnya nanti berarti ongkos produksinya bisa ditekan sehingga daya beli masyarakat bisa membeli. Nah, kalau begitu otomatis nanti pelaku usaha mikro pasti akan mampu untuk membayar pajak. Nah, itu yang harus dibenahin dulu gitu. Jadi tidak malah kebijakan potongnya dulu, tapi yang akar masalahnya tidak dibenahin gitu. Itu yang seharusnya dilakukan negara. Nggak apa-apa bikin kebijakan, tapi infrastrukturnya tuh dibenerin dulu gitu. Jangan bertabrakan gitu. Jadi ini kan selalu bertabrakan antara kebijakan, implementasi, dan pengawasannya itu. Baik, Bu Hermawati, kita juga ingin menyoroti tadi kalau bicara mengenai concern kalau misalnya ini memang hanya ditunda 3 bulan, nanti pelaku marketplace akan kembali tertekan dan ujung-ujungnya mereka juga menyerah dari marketplace, bisa pindah ke retail offline. Tapi di satu sisi juga Hipindo mengaku kecewa, kok kayaknya dikesampingkan begitu pelaku retail seperti apa yang kabarnya juga memang mereka merasa tertekan dengan adanya kompetisi dari dunia marketplace ini. Pandangan Bu Hermawati melihat dinamika antara kompetisi keduanya seperti apa?
Ya, sebenarnya kalau dari teman-teman pengusaha retail memberikan masukan itu sudah cukup ya. Jadi ini kan seakan-akan memaksa negara untuk melakukan tindakan yang diinginkan gitu loh. Sementara pelaku usaha mikro dan di bawahnya itu belum siap untuk dan memang belum wajib pajak gitu loh. Makanya yang paling penting adalah pengusaha e-commerce itu sendirilah yang memberikan data omset yang di atas 500 juta itu diberikan kepada negara. Dan itulah yang nanti negara berperan aktif karena mereka petugas pajak atau di sektor keuangan Kementerian Keuangan ini kan dibayar menggunakan APBN. Sementara marketplace itu kan nggak dibiayain oleh negara. Jadi ini aja udah bertabrakan gitu. Nah ini beda lagi nih pengusaha retail memaksa untuk itu. Dengan mengatakan kecewa itu kan seakan-akan loh kok negara tidak berlaku adil gitu. Padahal justru kalau ini tidak berlakukan itu justru adil. Dengan dibenahi bahwa pelaku usaha yang omsetnya di atas 500 juta itu dia harus sudah wajib pajak. Nah itulah yang dikejar, tapi jangan lupa selalu harus ada sosialisasi, terus edukasi kepada seluruh pelaku UMKM khususnya mikro ke bawah. Itu pentingnya bahwa pajak itu untuk apa dan itu harus terus-menerus negara ini transparan akan penggunaan pajak. Ini kan maaf nih, penggunaan pajak aja masyarakat sudah merasa ini kayaknya udah dipakai nggak bener nih. Nah otomatis mereka malas. Meskipun yang mereka pendapatannya di atas 500 juta. Nah itu harusnya susah sih ya karena memang harus duduk bersama. Setiap bikin kebijakan itu harus duduk bersama. Tidak hanya mendapatkan masukan misalnya wilayah kayak Kadin, pengusaha retail, pengusaha besar. Tapi pelaku yang akan disasar, pelaku mikro ke bawahnya tidak pernah diajak berembuk. Itu sebenarnya masalahnya hanya di situ gitu loh. Karena kita yang dilibat yang akan disasar tidak pernah dimasukkan sehingga negara atau teman-teman pengusaha retail ini tidak mendapatkan masukan yang akurat. Karena sebenarnya pelaku usaha mikro itu potongannya juga gede gitu loh. Itu sih Mbak. Ya, baik Bu Hermawati, harapannya kemudian pemerintah dapat segera membenahi daya beli, di sisi lain juga membenahi penerimaan negara tanpa kemudian membebani juga pelaku usaha khususnya UMKM. Ya, Terima betul. kasih banyak atas berbagai pandangannya Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Aku Mandiri. Kita nantikan update perkembangan perekonomian selama 3 bulan ke depan dan realisasi ataupun kepastian penerapan pajaknya akan seperti apa. Terima kasih Ibu, salam sehat, sampai berjumpa kembali.